Nah, waktu dikonfirmasi mengenai hasil elektabilitasnya yang selalu rendah dan buncit. Nah, kalau di episode sebelumnya ini, Capres Koalisi Perubahan itu kan menjawab, lebih percaya sama Kiai Jazizul dibandingkan dengan hasil survei. Padahal itu lembaga surveinya itu lembaga yang kredibel loh, orang percaya Pak Anies piye. Lah sekarang jawabnya, dia menghormati petugas survei yang mengais rezeki dalam pekerjaannya. Beda meneh. Ininya tukang ngeles, ini mantan gubernur DKI ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, jangan kurangi bahagia Anda. Ngopi nih politik. Wah, ini tadi malam ini Pak Mentan nih kok ya ijik punya mental berani nemui Pak Jokowi. Padahal sudah mundur loh, orang desain ini. Lalu sudah ditunjuk PLT Mentan loh. Wah, bener-bener nih ciloko ini. Lah nemui presiden berani, tapi nemui wartawan wedi. Lah keluar pakai mobil lain, bisa jadi ya bingung itu Pak Mentan itu. Mantan Mentan, deng. Lah harus bilang apa lagi nih saya ini? Soal dugaan korupsi di Kementan. Atau dia bingung juga ini, jika dikonfirmasi tentang foto yang beredar luas. Kupabe do nonton itu, baik di medsos, media sosial, media cetak. Nah, foto dirinya dengan ketua KPK itu Pak Firly Bahuri di lapangan badminton. Ketemu ya di lapangan badminton lho, mbok ning rumah makan apa ning hotel ora konangan. Wah, piye ini. Lah kata Pak Firly, mereka bertemu sebelum kasus Kementan itu muncul. Ya, nah kalau begitu kan pertemuan itu soal apa no? Nah kayaknya Pak Sahrul ini takut ini dikonfirmasi tentang pertemuannya dengan ketua KPK ini. Pilih nyelintut, nyelintut lewat jalan lain, lewat pintu belakang ini. Ben nggak ketemu jurnalis. Nah kita tunggu saja nih, bagaimana penyelidikan tentang masalah ini. Karena Pak Mahfud sudah turun tangan loh, medeni nih. Kalau Pak Mahfud sudah des itu medeni itu. Mengawal kasus ini sampai selesai. Bila ada pelanggaran, biar dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Seorang peduli, jenderal, pejabat, korupsi, sikat gitu loh. Itu pembuka saya ini. Pembukanya Om Begawan ini. Soalnya saya malah pengen ini membahas yang lain ini. Bukan membahas Bang Yassin Limpo ini. Ini saya mau membahas ini tentang jawaban aneh Pak Anies. Ini agar kembali ke Pak Anies ini saya mau ketawa duluan. Om Begawan mau ketawa duluan tapi takut dosa ini. Nah, waktu dikonfirmasi mengenai hasil elektabilitasnya yang selalu rendah dan buncit. Nah, kalau di episode sebelumnya ini, Capres Koalisi Perubahan itu kan menjawab, lebih percaya sama Kiai Jazizul dibandingkan dengan hasil survei. Padahal itu lembaga surveinya itu lembaga yang kredibel loh, orang percaya Pak Anies piye. Lah sekarang jawabnya, dia menghormati petugas survei yang mengais rezeki dalam pekerjaannya. Beda meneh. Ininya tukang ngeles, ini mantan gubernur DKI ini. Lah kok begono ini piye jawabnya ini? Kok begono? Kok begitu itu piye jawabnya? Coba, jika sekarang ini Om Begawan mau ngomentari pencalonan Pak Anies ini dengan bilang, dia nyapres ki ya rapopo jane. Tinimbang nganggur, ora duwe partai, ora duwe jam mengajar jadi dosen. Padahal dia kan mantan rektor Paramadina itu. Masa keluarganya dikasih makan duit tabungan ya mesake lho. Masuk ya gitu komentarku, ya ndak gitu loh. Kan ya tidak. Atau juga misalnya nih, saya gak pilih Pak Prabowo. Soalnya duit dia kan banyak. Nah, sudah jadi ketua umum partai, nyapres biar saja wong di rumah sendirian juga. Ya tidak begitu, komentarnya nggak gitu. Ayolah Manis, ini. Didiklah masyarakat Indonesia dengan pendidikan politik yang baik, biar semua cerdas itu. Wartawan itu mewakili rakyat.
pengen tahu, pengen menanyakan itu biar masyarakat jadi paham. Karena dia yang akan menyebarkan berita itu. Pengen tahu apa komentar panjenengan. Lalu strategi yang mau dipakai ngadepin pilpres tahun depan itu gimana gitu loh. Biar tahu jika elektabilitasnya rendah. Ini Ngompolres yang komentarnya soal Yaman beberapa kali sudah tak ingatkan jangan ada komentar-komentar itu. Termasuk nyebut kadrun segala itu jangan, itu nggak bagus itu. Itu nggak bikin kita cerdas masalahnya. Ya, malah tambah buntet itu kita kalau kita sering mengeledek, mengejek itu, mendungu-dungkan orang lain itu malah otak kita itu buntet itu. Memilih seorang calon presiden ya karena gagasannya, progresnya, programnya, mimpinya, karena idenya, karena keberaniannya. Lalu bagaimana visi seorang capres? Ya mari kita sama-sama bedah bersama dan kita kawal sebagai masyarakat Indonesia. Loh masa ngomentari hal sepele kok ya sesensitif itu. Oh, butek ini pikiran jenengan ini Pak Anies. Gundah gulana mungkin perasaan Pak Anies ini. Memikirkan sesuatu yang begegek-begegek. Nah makanya ngadepi pilpres itu dengan senang dan bahagia saja Pak. Nggak usah galau, nggak usah deg-degan gitu loh. Nah, itu tirulah itu Pak Ganjar itu loh. Itu bisa jadi sesuatu yang diteladani tuh, yang ngadepin orang-orang yang tidak suka padanya dengan tenang. Difitnah tenang, senyum-senyum, ada kabar hoak tentang dia harus tanggapi dengan biasa saja. Ada pertanyaan ya dijawab serius itu Pak Ganjar itu. Namun juga ada pertanyaan yang dijawab guyon supaya semuanya clear gitu loh. Biar semuanya bahagia. Ungkapan Jawa menyebut itu empan papan. Dia akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisinya. Jawabnya orang gere, Pak, ditoto itu. Atau peribahasanya, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung tinggi-tinggi. Itu peribahasa empan papan, bahasa Jawanya. Tapi bukan kali ini saja. Pak Anies terlihat ketidakmampuannya menempatkan diri tidak saat ini juga. Waktu itu ikut konsultasi, itu dulu sama Pak Sandi itu. Waktu jadi calon gubernur itu tahun 2017 tuh, sampai punya program kartu jomblo. Kalau kartu jomblo, dewean kabeh. Parah ini, beneran loh ini. Nggak bohong ini Om Begawan ini. Coba, bila diresapi dengan beneran. Apa urusannya pemerintah dengan nasib para jumblur-jumblur itu? Kan enak itu, nggak ada tuh. Kecuali perspektif generasi muda kita kayak itu bangsa Jepang itu, warga Jepang itu perlu itu. Memang di sana banyak yang jomblo, tapi tetap bahagia dan berprestasi. Ya, yang nggak mau menikah banyak, atau tidak mau punya tanggungan anak juga banyak. Di Jepang itu. Oh, di sini ya beda. Itu benar-benar dipikirkan serius itu. Kalau pertumbuhan jumlah penduduk minus secara signifikan, kan bahaya buat masa depan bangsa. Ini di Jepang sana itu minus penduduk loh, karena banyak jomblo loh. Bahaya loh ini. Nah, jadi jawaban Pak Anies soal elektabilitas dirinya bareng Cak Imin ini sudah menunjukkan loh ini. Itu mengganggu pikirannya kelihatannya. Makanya kelihatan galau itu. Saat-saat ini Pak Anies jawab orang tahu tepat itu. Walaupun dia berkeliling kemana-mana, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, kemana-mana lah. Bisa jadi semangatnya tidak seperti di awal ini. Malah sok gelani itu loh. Kenapa dia mau dipasangkan dengan Cak Imin? Sok gelo itu loh. Mungkin bila bertahan dengan Mas Ahaye ini menurut Om Begawan loh, tidak dikhianati mungkin ya. Elektabilitasnya tidak seperti sekarang. Mungkin sedikit naik itu loh. Ibarat film itu Dono Kasino Hendro itu loh. Maju kena, mundur kena. Nah diteruskan kok ya pemilihnya nggak bertambah dengan Cak Imin ini. Mundur ya kena mengakibatkan masa depan politiknya buram ini. Ya namun penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Ya maju aja timbang mundur kena, maju tabrak sisan. Ini menurut Begawan loh ini. Nah, itulah risiko yang mesti panjenengan tanggung.
Soalnya dulu menipu banyak pemilih di Jakarta, iya no, banyak yang dibohongi. Pak Anies kan membiarkan masyarakat terpecah belah waktu itu. Terbawa-bawa isu penistaan agama dengan politik identitasnya. Saya sekarang ini bisa jadi capres koalisi perubahan ini menanggung akibatnya. Bukan hukum karma loh, ini sebab akibat loh ini. Nah, waktu rakyat bergandengan tangan menolak memilih Pak Anies, memangnya Pak Anies berani datang ke Nasdem Tower itu, temui Pak Surya Paloh, sampaikan bila elektabilitasnya sama sekali tidak menyenangkan, cenderung melendek, melendek tahu, ya hancur gitu loh, turun terus loh. Nah, modalnya tidak cukup kuat untuk bertarung dengan elektabilitas yang sangat rendah, dibandingkan nanti malah buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang pikiran, termasuk buang materi. Duit itu Pak, entek. Nah, menurut saya loh, menurut Begawan loh, batal gitu. Saya nggak ngojok-ojokin loh. Biar yang bertemu tuh Pak Ganjar sama Pak Prabowo malah gayeng ini. Nah, ini bisa ditebak. Pak Anies dijamin belas orang wani. Iya ini. Wes pokoknya maju kena mundur kena, maju tembak mundur plang wesi, wah natap loh. Nah, jika seorang capres sama parpol pendukungnya wes gak klop, gak met, ya mandek wah, ayo no, malah rusak kalau diteruskan. Dibandingkan waktu masih ada Demokrat dengan Mas AHY, gerakan politik capres koalisi perubahan itu lebih progresif. Ada visi misi yang agak jelas, agak loh, nggak jelas banget loh. Dibandingkan saat ini ya, nah saat ini belas ini. Memang Pak Anies bisa masuk ke Jawa Timur berkunjung ke kiai-kiai, tapi itu tidak mendatangkan apapun. Gus Ipul, Sekjen PBNU kan sudah menyampaikan, banyak yang kaget dan bingung kok. Kalian datang mak bedunduk, minta deklarasi, minta dukungan, tanpa penjelasan sebelumnya. Ya wajar lah bila para pengasuh pesantren itu gamang, bingung, ini ngopo tuh Ki? Iya toh Ki, ya, pasti jawabannya begitu. Mereka itu dihormati umat loh, diikuti warga ini, para kiai ini, para ulama ini. Memilih dan mendukung itu butuh tahu, butuh menimbang, ya toh, arahnya mau seperti apa. Nah, habis didatangi Anies sama Cak Imin, yang berkembang itu justru mereka mau melupakan almarhum Gus Dur. Kan bahaya ini. Itu guru bangsa yang kita hormati bersama loh. Ya otomatis langsung ngambles-bles. Kayak Antasena itu. Angsel bumi, belangsak ini. Malah tidak membuahkan hasil positif. Termasuk komentar di awal yang saya sampaikan tadi. Ditanya elektabilitasnya turun, malah menjawabnya menghormati orang cari nafkah. Wih, ini ngelesnya kedoan ini. Wih, jago tenan nih Pak ini. Nah, calon pemimpin seperti ini kan patut kita waspadai no. Lah kalau terpilih jadi presiden, bagaimana kita berharap padanya? Oh, renek belas mesake rakyatnya no. Bila nanti programnya tidak direalisasikan, dia bisa seenaknya ngeles, beralasan truk itu loh. Nggak ada uangnya lah katanya, programnya terkendala cuaca, udan angin dan sebagainya. Ada program yang lebih penting lah dan sebagainya tuh ngelesnya itu. Itu sama saja mau menyengsarakan masyarakat yang sudah ditata oleh Pak Jokowi 10 tahun ini. Nah, cilokon bukan malah meningkatkan kesejahteraan dengan kesejahteraan yang lebih baik. Lalu gimana? Lah, apakah kita masih mau memberi kesempatan capres model beginian manggung di pentas politik kita? Ayolah, mikir tenanan nih masyarakat ini. Ini Begawan orang ojo-ojo, bukan memecah belah. Supaya masyarakat paham bagaimana cara memilih pemimpin yang benar bisa membuat mimpi Indonesia menjadi negara maju, negara emas tahun 2045. Gitu ya. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, salam Begawan, salam Ngompol. Sampai jumpa.